Baik lagi teman-teman di iPod interview and podcast di yang 42. Baik, perkenalkan saya Abdul Aziz Sulaiman dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen semester 7 Universitas Al-Ghifari Bandung. Di sini saya akan berbincang tentang sebuah organisasi dan kepemimpinan, dan saya di sini ditemani oleh teman saya itu. Baik, sok silakan untuk diperkenalkan, namanya Mas Gian. Baik, terima kasih kepada Mas Aziz ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gian Mustaba. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen semester 7 di Universitas Al-Ghifari Bandung. Baik, dari yang pertama mungkinnya kita tanyakan dulu gimana apa sih yang sudah dialami sejauh ini tentang kepemimpinan yang dijalani Mas Dian itu? Paling kita bercerita tentang pengalaman ya. Oh, boleh. Oke. Santai aja, nggak usah tegang. Pengalaman organisasi yang pernah saya arungi, alhamdulillah udah banyak juga maksudnya. Terlebih pertama awal kali saya masuk ke organisasi di tataran kampus ya. Tataran kampus pertama saya menjabat sebagai bendahara umum di Lembaga Seni Mahasiswa Islam. Oke. Universitas Al-Ghifari. Itu pas semester 3 dan selanjutnya beranjak ke semester 5. Di situ saya alhamdulillah juga menjadi ketua umum UKM Lembaga Seni Mahasiswa Islam. Dan pas waktu itu lagi double jabatan. Wih, double jabatan. Iya. Keren nih teman kita sudah mencoba untuk mendouble jabatan. Gimana sih? Coba ceritakan dong lebih dalam lagi. Kalau diceritakan double jabatan tuh sulit, sangat sulit. Karena kita harus benar-benar bisa membagi waktu gitu antara organisasi yang satu dengan organisasi yang satu lagi. Pokoknya itu tantangan besar, pengalaman bersejarah bagi saya, sangat sulit buat membagi waktu gitu. Berarti sangat harus jago untuk membagi waktu. Iya. Ya. Manajemen waktunya kita benar-benar harus ditata, Harus diatur gitu ya. Harus diatur. Untuk Mas Gian sekarang gimana sih? Apa sih yang sedang dijabat saat ini? Untuk sekarang alhamdulillah juga kemarin baru pelantikan ya. Pelantikan di HMI Universitas Al-Ghifari, menjabat sebagai ketua umum juga. Ketua umum. Iya. Oh, berarti kita sedang berbincang dengan ketua umum HMI nih di Universitas Al-Ghifari. Gimana sih suka dukanya mengikuti organisasi itu? Untuk suka dukanya banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak tantangan yang saya hadapi. Begitupun untuk suka duka, kebanyakan duka sih. Duka ya. Karena saya mengutip dari Tan Malaka ya, yang terbentur lalu terbentuk. Nah, makanya kenapa saya katakan tadi banyak dukanya, karena memang dari perjalanan organisasi itu banyak tantangan dan rintangan yang memang harus kita hadapi itu. Dari segi permasalahan harus kita hadapi, dari segi kita harus bisa mencari solusi, bagaimana caranya kita bisa menghadapi masalah tersebut. Oh iya. Begitupun untuk kesan saya selama di organisasi ya, saya sendiri orangnya bawa happy aja gitu. Enjoy ya. Enjoy. Oh, iya betul. Untuk Mas Gian gimana sih gaya kepemimpinan yang akan dibawakan saat ini? Untuk gaya kepemimpinan yang akan saya bawakan tuh dari yang sekarang, yang saya sekarang arungi maksudnya di HMI Universitas Al-Ghifari, saya akan memakai pola kepemimpinan demokrasi. Demokrasi? Iya, demokrasi yang mana dalam pola kepemimpinan demokrasi itu kita
tidak mengambil keputusan sendiri, tapi keputusan organisasi itu diambil secara musyawarah. Musyawarah. Iya, kayak gitu. Baik, dari yang sudah dijelaskan tadi kita sudah mendapat gambaran lah ya. Gimana selanjutnya motivasi apa sih yang akan diberikan gitu? Motivasi tentang kepemimpinan itu? Untuk motivasi diri saya sendiri, maksudnya kenapa saya sekarang ya menjadi sosok pemimpin. Motivasinya yaitu berani. Karena pada dasarnya ketika kita hendak ingin menggapai suatu harapan atau tujuan, berani aja dulu, berani mencoba dulu, jangan takut gagal. Ya. Jangan takut gagal, karena kalau kita ragu dan takut gagal, saya yakin nggak bakalan kita bisa melangkah ke depan. Itu makanya motivasi yang besar bagi saya sendiri ya, maksudnya saya berani aja dulu, berani untuk mencoba, Berani melaju, melangkah, mencoba ya. Iya, gitu. Mas Iin, gimana sih pesan yang diberikan untuk teman-teman kita semua yang di luar sana untuk menjadi sebuah pemimpin itu harus bagaimana gitu? Untuk pesan, saya mengutip dari senior saya ya, bahwasanya seorang pemimpin itu harus lebih jauh berpikir ke depan dan lebih dalam, memori ingatan ke belakang. Oke. Karena kenapa seorang pemimpin itu harus lebih jauh berpikir ke depan? Kan sekarang itu zaman sudah beda. Ya, nah, betul. Kita harus benar-benar kita udah berpikir harus bagaimana caranya kita menghadapi tantangan zaman yang memang udah berbeda gitu dari yang dulu. Nah, dan itu juga tidak lupa kita mengingat sejarah. Betul. Ya. Jangan lupakan sejarah. Iya, jangan lupakan sejarah kan. Betul. Karena sejarah itu memang penting untuk menjadi bahan acuan. Betul. Terus bahan patokan kita, ukur kita. Dan untuk Mas Jan, tanggapannya gimana sih untuk menyikapi ketika dalam sebuah organisasi seorang pemimpin itu menanggapi ketika ada masalah yang dihadapi itu harus bagaimana sih gitu? Oke, dalam organisasi itu pastilah ada namanya kendala-kendala Ya, apa gitu kan, pasti permasalahan itu. apa, dan itu juga udah nggak heran gitu, Udah menjadi makanan keseharian. Iya, makanan keseharian maksudnya. Banyak maksudnya pembelajaran terus pengalaman saya ketika emang menanggapi permasalahan. Yang terpenting bagi saya ketika menanggapi permasalahan itu jangan dibawa ribet. Balik lagi ke tadi ya, enjoy. Dijalani, tapi jangan sampai dilupakan. Ya. Gitu. Enjoy juga, kita nggak terlalu enjoy maksudnya, nggak terlalu santuy gitu, nggak bodoh amat juga maksudnya. Dalam artian maksudnya jangan dibawa terlalu ribet itu, karena kalau kita semakin ketika membereskan suatu permasalahan dibawa ribet itu susah. Yang penting kita hadapi, kita bereskan, tapi dibawanya dibawa santai gitu. Yang penting tidak lepas tanggung jawab. Iya, tidak lepas tanggung jawab lah pasti itu mah. Terus apa ya? Ya mungkin solusi yang akan diberikan apa sih untuk teman-teman semua yang teman-teman yang sedang belajar untuk berorganisasi nih, bagaimana nih solusinya gitu kan? Untuk solusinya ketika menanggapi suatu permasalahan, bagi saya ya maksudnya, untuk seorang pemimpin itu bagaimana caranya dia harus memposisikan netral. Iya, netral. Ketika mengambil suatu keputusan. Karena kalau kita mengambil secara subjektif, pasti akan ada yang dirugikan satu orang. Nah, berat sebelah. Iya, berat sebelah. Makanya kita harus memposisikan netral. Dan sebisa mungkin kita harus bijaksana dalam menanggapi hal tersebut. Kayak gitu. Ya, mungkin cukuplah di Mas Gian ya. Terima kasih sudah
sudah apa yang diberikan sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Saya juga tidak terlalu mendalam tentang organisasi karena saya juga pernah mengikuti organisasi namun tidak begitu mendalami gitu kan. Jadi saya kurang begitu paham, makanya kita adakan ngobrol bareng gitu kan, jadi biar berbagi pengalaman gitu kan. Selebihnya mungkin dari pemaparan saya juga ya agak sedikit tidak banyak maksudnya, tidak memuaskan juga gitu. Ya selebihnya nanti kita bisa berbincang-bincang kembali kan maksudnya. Ya semoga saja penonton dan teman-teman semua tidak puas dengan apa yang kita berikan gitu kan, karena ilmu itu tidak hanya stop di sini, belajar itu tidak hanya di sini saja, belajar itu akan luas lah kemana saja. Mungkin teman-teman bisa cari referensi dan relasi di channel lainnya. Mungkin dicukupkan saja lah ya. Siap, Cukup. Mas Ajis, siap. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Ya, kurang lebihnya iPod and Interview podcast kali ini dicukupkan. Terima kasih dan assalamualaikum. Assalamualaikum.